Shalom. Renungan kali ini berjudul Diterima Menggantikan Penolakan, bagian 9, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita sudah membahas tentang luka emosional karena kehinaan. Kita melihat Yesus menanggung kehinaan kita agar sebaliknya kita berbagi kemuliaannya. Sekarang kita akan membahas penolakan. Apa lawan kata penolakan? Diterima. Di sini pertukarannya. Yesus menanggung penolakan kita agar kita bisa diterima Allah Bapa. Penolakan bisa digambarkan sebagai merasa tidak diinginkan dan tidak dikasihi. Orang lain di dalam, entah bagaimana kita di luar. Diagnosa masalah dasar umat manusia, penyakit paling buruk adalah tidak dikasihi. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Betapa benar, kita tidak bisa mengasihi Allah sampai kasih-Nya membangkitkan kasih dalam kita. Ini juga benar dengan kita sehubungan dengan kasih manusia. Kita tidak mampu mengasihi kecuali kasih sudah dibangkitkan dalam kita oleh kasih orang lain. Seseorang yang tidak pernah dikasihi tidak tahu bagaimana mengasihi. Banyak orang yang menderita, ditolak, ingin mengasihi, namun tidak bisa karena kasih tidak pernah dibangkitkan dalam mereka. Penolakan, penyakit emosional paling umum dalam kebudayaan kita masa kini. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, rusaknya hubungan keluarga. Setiap bayi lahir ke dunia dengan satu kebutuhan tertinggi untuk mengasihi dan dikasihi. Bayi perlu dipeluk dengan kasih sayang dan dipegang, tahu secara insting bahwa kita senang memegangnya dalam tangan kita. Hanya kasih abstrak tidak bisa memenuhi kebutuhan bayi. Kasih harus diekspresikan secara aktif. Lebih jauh, psikolog baru-baru ini sampai pada kesimpulan bahwa untuk setiap anak, kasih seorang bapa tidak bisa diganti. Tanpa mengecilkan kasih ibu yang unik, namun keamanan untuk seorang bayi diperoleh di tangan bapa. Ketika bayi kecil dipegang oleh bapanya, ia seperti berkata, apapun boleh terjadi di sekitar saya, namun saya aman dalam tangan kuat ini yang memegang saya dan mengasihi saya. Dalam masyarakat kita masa kini, meski demikian, karena hubungan keluarga sudah rusak, banyak bayi tidak mengalami kasih yang diterima dari bapanya. Kadang-kadang masalahnya berasal dari ditolak sebelum lahir. Banyak orang membutuhkan pelepasan dari roh penolakan yang masuk dalam rahim ibunya. Di sini seorang ibu bergulat memberi makan 4 anak. Lalu ia menyadari ia hamil lagi. Mungkin ia membenci kejadian yang tidak diinginkan ini. Ia kekurangan waktu, uang, atau sumber lain untuk membesarkan anak ini. Ia bisa berpikir atau berkata, cobaan saya tidak hamil. Gimana jika bayi ini tidak ada? Ia tidak perlu mengatakan apapun dengan bersuara, karena orang kecil di dalam rahimnya dan camkan di pikiran, ia pribadi tahu bahwa ia tidak diinginkan. Bayi itu lalu lahir dengan roh penolakan. Sebab lain penolakan adalah hancurnya perkawinan. Sebagian besar dari kita tahu bahwa 50% perkawinan hari ini berakhir dengan perceraian. Dan sakitnya biasanya dirasakan oleh kedua pihak. Beberapa perempuan membayangkan bahwa mereka satu-satunya yang menderita, namun itu tidak benar. Laki-laki bisa juga merasa penolakan sama dalam dirinya. Yesaya 54 ayat 6 ditujukan pada Sion, namun berlaku sebagai pola bagi semua istri-istri yang ditolak. Dan lebih dari itu,
pada semua yang sudah menderita penolakan pribadi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allahmu. Siapa bisa menghitung orang-orang di dunia kita hari ini yang merasa ditolak karena perceraian? Bayangkan seorang perempuan yang sudah memberi segalanya pada suaminya, bertekad membangun perkawinan yang sukses, dan lalu suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Tidak ada cara untuk kita mengerti apa yang ia alami, menaruh diri kita dalam posisinya, merasakan apa yang ia rasakan. Namun betapa luar biasa yang Allah bisa lakukan. Sebab lain penolakan termasuk bahkan penampilan fisikal. Sebagian besar perempuan muda hari ini harus ramping supaya populer, yang adalah konyol. Seorang gadis mungkin sedikit lebih gemuk atau lebih tenang daripada teman-teman sekolahnya, atau memakai pakaian yang salah dan merasa tertolak. Seorang anak laki mungkin sedikit lebih pendek atau lebih lambat atau kurang terampil dalam olahraga. Jadi tidak dibutuhkan banyak untuk membuat seseorang merasa tertolak. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi masalahnya. Mari sekarang kita lihat solusinya. Sekali lagi ini disediakan oleh Yesus yang disalib menanggung penolakan total umat manusia. Yesaya 53 ayat 3 memberi gambaran nubuatan tentang salib 700 tahun sebelum itu terjadi. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan atau kesakitan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Hamba yang menderita ditolak oleh orang-orang. Yohanes berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11. Saudara-saudaranya sendiri, anak-anak ibunya, menolaknya. Kita juga melihat ini dalam Mazmur 69, Mazmur mesianik yang kita lihat di pasal terakhir. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Mazmur 69 ayat 9. Perhatikan bahwa ini mengacu pada anak-anak ibuku, bukan anak-anak bapakku. Banyak nubuat mesianik berbicara tentang ibu dari Mesias, namun bukan tentang bapaknya. Konsepsi dan kelahiran Mesias tentunya unik. Semua kita yang mengalami penolakan ini perlu menyadari bahwa Yesus sendiri mengalaminya juga. Keluarganya sendiri dan orang-orangnya menolaknya. Hanya sekelompok kecil 3 perempuan yang kesepian berdiri mendampinginya sampai akhir. Namun itu bukan tindakan terakhir. Ditolak oleh orang-orang menyakitkan, namun ditolak oleh Bapa surgawinya, penolakan paling akhir. Matius 27 ayat 45-47 memberi gambaran momen penutupan Yesus disalib. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa dari mereka yang berdiri di sana, ketika mereka mendengar itu, berkata, orang ini memanggil Elia. Tidak mengerti bahasanya, mereka menyangka Eli nama Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. 2 kali sementara disalib, Yesus ditawari sesuatu untuk diminum. Markus 15 ayat 23 mencatat
bahwa ia ditawari anggur untuk diminum dicampur dengan mur, namun ia menolaknya. Mur adalah obat pereda nyeri yang bisa mengurangi penderitaannya. Rupanya ia telah menetapkan hatinya untuk menanggung rasa sakit. Lalu pada momen-momen terakhirnya, Yesus diberi cuka pahit. Ini mungkin dimaksudkan untuk menahannya kehilangan kesadaran. Dengan menerima cuka pahit, Yesus secara simbolis menghabiskan cawan pahit penolakan hingga tinggal ampasnya. Tidak ada manusia pernah mengalami penolakan total seperti yang Yesus alami di salib. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Matius 27 ayat 49-50. Untuk pertama kali dalam sejarah alam semesta, anak Allah berdoa dan tidak ada jawaban dari Bapanya. Kenapa? Karena Kristus telah dibuat dosa dengan kedosaan kita, dan Allah harus berurusan dengannya seperti ia berurusan dengan dosa. Allah harus menolaknya. Untuk menolak menerimanya, dan karenanya ia tidak mati karena penyaliban, melainkan karena hatinya yang hancur. Ingat, perjanjian baru tidak mengatakan apa-apa pada kita apa yang terjadi dalam diri Yesus, kecuali perjanjian lama. Mari kita kembali ke Mazmur 69. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapat. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Mazmur 69 ayat 21-22. Biasanya penyaliban tidak mengakibatkan kematian begitu cepat. Ini dikuatkan dalam perjanjian baru. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan. Ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Markus 15 ayat 43-45. Biasanya Yesus tidak mati begitu cepat. Dua pencuri harus dibunuh oleh prajurit. Jadi kita bisa menduga dari Mazmur 69 dan dari catatan perjanjian baru bahwa Yesus tidak mati karena penyaliban. Meskipun itu yang membunuhnya pada akhirnya, melainkan karena hatinya yang hancur. Penting untuk melihat itu. Apa yang menghancurkan hatinya? Penolakan oleh Bapanya. Penolakan terakhir. Ia menanggung ini agar kita bisa diterima. Kita kembali ke Matius 27 ayat 50-51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tirai dalam bait yang memisahkan Allah kudus dari manusia berdosa terbelah dua, mendeklarasikan bahwa kita bisa diterima. Terbelah dari atas sampai ke bawah, agar tidak ada seorang pun pernah berpikir bahwa manusia yang melakukannya. Itu dilakukan oleh Allah. Tirai yang terbelah itu adalah undangan Bapa pada setiap orang yang percaya pada Yesus. Mari masuk. Kamu diundang. Anakku sudah menanggung penolakanmu agar aku menerima kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 3 dan 4.
Perhatikan bahwa pilihan terakhir ini bukan pilihan kita, melainkan pilihan Allah. Jangan membayangkan bahwa kita diselamatkan karena kita memilihnya. Kita diselamatkan karena Allah yang memilih dan kita merespons pada pilihan itu. Kita bisa merubah pikiran kita, namun Allah tidak, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 4. Pemikiran yang luar biasa. Jika tidak berdasarkan pada pilihan Allah, kita tidak akan memiliki iman yang membuat kita bisa kudus tak bercacat di hadapannya. Ini pilihan Allah dan bukan pilihan kita. Ada penekanan salah besar dalam presentasi Injil pada masa kini, di mana segala sesuatu tergantung pada apa yang kita lakukan. Betul, kita harus memilihnya, namun kita tidak akan bisa memilih jika Allah belum memilih kita sebelumnya. Kita akan lebih aman sebagai orang Kristen ketika kita tidak mendasari hubungan kita dengan Allah dengan apa yang kita lakukan, melainkan dengan apa yang Allah sudah lakukan. Allah lebih bisa diandalkan daripada diri kita. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 5 dan 6. Dikaruniakannya di dalam Dia, sudah pasti ini penerimaan terakhir. Terjemahan modern menggunakan kata-kata berbeda untuk diterima. Namun kata yang digunakan dalam Efesus, charito, berarti sangat disukai. Kata yang sama digunakan ketika malaikat Gabriel berkata kepada anak darah Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Lukas 1 ayat 28. Dikaruniai lebih baik daripada diterima. Allah tidak memiliki anak-anak kelas 2. Semua anak-anaknya bukan hanya diterima, namun melalui Yesus Kristus dikaruniai. Siapa yang merancang semua ini? Allah. Hal terburuk yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang bergulat dengan penolakan adalah mengatakan pada mereka untuk berusaha lebih dan mencoba lebih keras. Mereka tidak akan pernah percaya mereka sudah cukup berusaha. Tidak masalah seberapa lebih keras mereka berusaha. Ini hal luar biasa. Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita secara individual. Dalam Kristus, kita anak-anaknya. Kita milik keluarga terbaik dalam alam semesta. Tidak ada yang kita perlu malu. Kita bukan kelas 2. Tidak diinginkan. Kita diterima. Untuk mendapatkan pertukaran indah ini, akui dengan mulut kita, Yesus menanggung penolakan saya agar saya bisa diterima Allah Bapa. Jika kita benar-benar percaya ini, katakan, "Terima kasih Bapa, bahwa Engkau benar-benar mengasihi saya, dan bahwa Engkau memberi anak-Mu satu-satunya untuk saya. Engkau Bapa saya, surga rumah saya. Saya bagian dari keluarga terbaik dalam alam semesta. Saya aman dalam kasih dan pemeliharaan-Mu tanpa syarat. Terima kasih Tuhan. Amin."